diperpanjang Bang, masa tahanannya sendiri seperti apa Bang? Sudah. Kalau masalah proses perpanjangan penahanan, itu kan penahanan sudah diatur oleh KUHP bahwa penahanan di dalam proses penyidikan Polda Metro itu kan sudah ada batas waktunya kan 20 hari dan itu sudah berlalu, sudah waktunya. Makanya mungkin karena penyidik merasa ini masih belum tuntas proses penyidikannya, makanya minta permohonan untuk perpanjangan terhadap kejaksaan dan itu sudah keluar penetapannya itu diperpanjang 40 hari. Namun yang perlu diketahui 40 hari ini bukan berarti harus dijalani 40 hari. Kalau memang nanti penyidik sudah merasa cukup, misalnya baru 10 hari, itu mereka bisa langsung limpahkan ke kejaksaan berkasnya. Ya, kalau begitu yang kita jelaskan untuk itu. Namun nanti setelah itu jaksa akan meneliti berkas yang dikirim oleh penyidik Polda Metro ini. Ya kan, diteliti, ada itu nanti tim di kejaksaan. Setelah diteliti, mungkin kalau mereka melihat masih ada unsur-unsur yang belum terpenuhi dan di dalam proses penyidikan mereka berikan petunjuk, itu namanya P19, dikembalikan lagi berkas sana dengan petunjuk tolong dilengkapi ini kan begitu. Nah setelah itu dilengkapi, kalau penyidik merasa sudah terlengkapi mereka kirim lagi namanya itu P19 juga ya kan. Kalau sudah nanti jaksa melihat bahwa ini unsur itu sudah terpenuhi, maka mereka bisa terima ini P21. Dan kalau misalnya sampai berapa kali petunjuk dan jaksa bisa dipenuhi, bisa juga SP3. Ya, jadi itu tentang masalah perpanjangan. Ada hal yang lain? Mengenai yang kemarin lu sempat minta maaf juga, tapi jadi si Gali minta maaf ke Virus, tapi ada untuk promo lagu seperti apa sih mungkin? Ya, saya kira mengenai permohonan maaf itu kan sesuatu hal yang manusiawi ya, biasa ada. Ketika mungkin ada sesuatu hal yang kurang berkenan, gerakan kealpaan, ya tentunya hal ini kan berpulang kepada Virusnya ya, bahwa permohonan ini tentunya setidaknya dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan damai, tentunya ditemukan laporan itu. Karena saya yakin juga terlepas dari apapun ya Allah aja semua ta'ala apa aja yang maha penyayang. Bukankah damai itu juga terlepas dari katakanlah merasa terzolimi, tapi akan lebih mata Allah itu ketika memaafkan itu ya artinya tuh tuntasnya penyelesaian perkara ini dengan cabutnya laporan itu ya, itu pasti pahalanya lebih besar dan lebih mulia yang memberi maaf. Tapi kemarin Sony sendiri sempat menanggapi walaupun memaafkan akan tetap membawa masalah ini ke jalur hukum, itu gimana Mbak Kumal? Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa permohonan maaf ini tentunya saya yakin dan percaya itu dari lubuk hati yang terdalam dari seorang Gali, bukan untuk sesuatu hal-hal istilahnya terkesan bahwa sudah kejadian seperti ini. Kan ketika orang itu dalam satu momen tertentu dengan dia semakin khusyuk, dengan dia semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, kan yang saya dengar seperti itu yang istilahnya pada titik tertentu akhirnya secara nurani mengungkapkan isi hati, makanya adanya permohonan maaf itu ya, seyogyanya permohonan maaf itu ya tentunya secara formil juga ditanggapi secara arif dan bijak. Jadi Berarti nggak ada niat sama sekali untuk promo lagu dan sebagainya? sebetulnya itu tidak ada, itu di hal sebetulnya yang berbeda, hanya kebetulan ya mungkin namanya manusia juga nggak lagi kertasnya juga terbatas dan nggak langsung dibacakan semua gitu. Sebetulnya hal yang sangat berbeda kan tentunya gitu. Dia ada maksud untuk hal seolah terkesan bahwa ini dibuat-buat, terkesan ini tidak tulus, terkesannya hanya sebatas basa-basi. Kalau itu saya kira saya bisa katakan itu tidak benar. Mbak Berbi sendiri kecewa nggak? Kita belum dapat maaf dari Ya kecewa sih, karena hak semua orang ya, itu hak masing-masing. Tapi kita sebagai umat beragama kan pasti tetap beritikat baik, karena permintaan maaf itu kan kembali lagi ya kita harus seperti itu ya. Jangan sampai udah ada kejadian kitanya cuek aja, nanti diomongin lagi. Kita minta maaf ternyata malah diomongin lagi. Ya udahlah, sekarang kan memang yang penting
udah ada itikat baik sih itu nomor satu ya. Jadi udah ada Kembali upaya, ke orangnya masing-masing. udah ada upaya komunikasi lanjut nggak sih sama Belum ada. setelah surat itu belum ada. Nah, katanya sekarang Gali juga doa dan zikir lanjut terus katanya di dalam. Iya, setiap hari dia jauh lebih husuk lagi sih. Gitu. Makanya kemarin juga aku kan baca ini tuh mendadak juga ya, karena begitu keluar dari rutan, last minute itu Gali tidak langsung bicara dulu. Tapi Gali cuman nitipin surat, tolong Beb dibacain gitu kan. Jadi pas di depan anak-anak media tuh aku juga baru tahu kan, makanya aku sampai suratnya panjang banget gitu kan. Aku sampai baca akhirnya kan, karena permintaan anak-anak kan tolong dibacain. Memang di situ kertasnya kan sangat terbatas, itu juga dia minta banget gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa nyalain juga ya, orang kan hanya melihat luarnya aja, mungkin oh ini promo lagu, orang tidak berpikir di dalam rutan itu susah banget untuk nyari kertas gitu loh. Jadi mungkin kalau ada kertasnya banyak, mungkin ya dia juga akan berpikir nggak akan digabung. Tapi karena memang kertasnya terbatas, ya tiba-tiba dia nulis permintaan maaf, terus itu apresiasi perasaan dia gitu kan. Mungkin di sana dia bahagia juga dapat teman, terus dia bisa menciptakan lagu bareng, terus dia juga punya mandat sama temennya juga, kakak juga, ayo dong biar ini besok Kumala recording ya, biar aku juga nggak terpuruk. Ternyata walaupun Gali di dalam, tapi kita tetap punya karya, dimana kan hasil karya itu kita akan membuat lagu kompilasi dan hasilnya itu akan disumbangkan untuk Yayasan Anak Yatim Piatu sebagian, dan untuk bakti sosial. Itu menurut aku sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi bukan kita untuk aji mumpung, terus pansos ataupun mungkin manfaatin momen, semua kebetulan semua, karena kan kita nggak ada yang tahu kehidupan kita ke depan. Sekarang Tuhan memberikan rezeki mungkin di balik ujian ini semua gitu kan, untuk aku, untuk Gali, dan ini kan hal yang positif yang seharusnya antusiasnya tuh harusnya responnya tuh baik, bukan malah dihina gitu loh. Apalagi kita punya tugas yang mulia gitu, dan di situ juga kan memang ada juga album kompilasi untuk polisi Indonesia gitu. Jadi pesan-pesan moral ini sangat baik dalam lagu ini gitu. Cuman mungkin momennya aja ya yang mungkin ya itu tadi terbatas. Jadi akhirnya orang oh ini aja mumpung promo lagu. Oke Mbak Kumala, kan kemarin habis recording ya. Terus ada cerita dari Hotman Paris sendiri yang membandingkan. Gimana menurut Mbak? Ya sekarang gini, setiap orang punya warna suara yang berbeda, jam terbang yang berbeda, basic yang berbeda. Aku memang bukan penyanyi kan. Ya jangan dibandingin penyanyi profesional dengan penyanyi yang bukan penyanyi lah. Gitu kan. Jadi kalau dari situ perbandingannya aja udah beda. Coba kalau mungkin kayak Tata kan penyanyi profesional, dibandingkan dengan penyanyi profesional imbang. Karena setiap orang punya warna yang berbeda, kita nggak bisa samain. Ya kalau disandingkan dengan aku ya pasti beda juga lah. Nah, tapi tanggapan dari netizen kan negatif ya dengan keluarnya. Nggak apa-apa sih, kalau aku sih sekarang udah kebal ya, mau diomongin apa, yang penting aku positif sih gitu. Yang aku lakukan belum tentu orang lain bisa melakukan seperti aku, sampai harus diposting ulang sampai apa, berarti kan antusias banget ya kan, gitu aja. Aku sih positif thinking, oh berarti gue diperhatiin toh, itu aja sih. Seberapa persen yakin bakalan laris nih? Ini saya tambahkan sedikit ya, terkait masalah larisnya ini. Pengalaman saya sebagai pengamat lagu di Indonesia ini atau artis yang top itu ya. Jadi vokalis yang punya vokalis yang luar biasa, mungkin punya suara 5 oktav lebih dari situ banyak. Tapi banyak justru yang tidak terlalu direspon masyarakat, tidak populer. Tapi saya yakin lagu Kumala ini adalah karena dia punya suara karakter yang khusus, ya kan? Dan memang biasanya di Indonesia ini harus warna karakter yang belum pernah muncul, itu yang akan biasanya meledak, akan sukses. Dan saya yakin akan sukses. Kenapa? Karena satu, ini punya karakter suara yang sangat bagus. Yang sangat bagus dari pengertiannya, belum ada karakter penyanyi di Indonesia yang top seperti ini. Jadi ini saya lihat jangan terlalu dibandingkan masalah dengan vokalis, karena yang belum tentu seorang yang vokalnya bagus itu akan jadi diterima masyarakat luas dan akan jadi populer dan akan jadi hit. Dan saya yakin melihat kondisi seperti ini, apalagi niatnya tadi Kumala cukup bagus, apapun yang didapatkan nanti dari hasil ini akan disumbangkan sebagian kepada fakir miskin, panti sosial, dan ini pasti Tuhan akan lihat. Dan inilah mungkin salah satu Tuhan akan mengangkat derajat Kumala yang dimana ini selalu banyak dijolimi oleh netizen atau pihak-pihak lain. Itu kita harus punya keyakinan itu, karena perlu juga kita sadari di dalam kehidupan kita ini yang kadang-kadang
rancangan kita akan selalu beda dengan rancangan Tuhan. Jadi menurut pandangan manusia mungkin ini tidak suaranya tidak terlalu top, tapi menurut Tuhan ini akan diangkat, akan menjadi sangat populer dan sangat top, dan akan punya bawa berkah kepada Kumala dan Gali dan juga kepada masyarakat luas yang mungkin nanti akan butuh di dalam hal dana tersebut. Didoakan Sony Septian sendiri. Ya, karena dia kalau misalnya orang akan dihujat dan itu dihina, Tuhan akan angkat derajatnya apabila orang tersebut bisa menerima dengan ikhlas dan tulus. Dan bila perlu, Kumala doakan semua orang-orang itu yang menghina itu supaya dapat pahala yang luar biasa dari Tuhan. Genrenya apa sih kalau Mbak Kumala sendiri? Pop rock. Nyanyi dong dikit. Pop rock. Sempat didoain Sama Sony Septian. Gimana Mbak Kumala responnya? Iya, tapi kalau kan gini, itu kan bukan pakai, tidak ada tag nama untuk aku. Jadi aku tidak mau nanti komentar tentang itu ya, kecuali kalau di tag buat aku gitu loh. Kan bisa aja ditujukan untuk siapa-siapa kan. Tapi Sony sendiri menyebutnya semoga menjadi artis terkenal agar dipenuhi kebahagiaan dan tidak melibatkan istri saya lagi. Itu kan berarti secara tersirat untuk ya kalau aku gimana? nggak mau GR ya, kalaupun memang itu ternyata ditujukan buat aku ya terima kasih. Kalau aku didoain kan gitu aja. Iya, mudah-mudahan didengar dengan mudah-mudahan didengar Allah. Kalau memang itu memang aku didoakan ya kan, aku terima kasih banyak, itu aja kalau memang buat aku kan gitu. Mbak Kumala mungkin sebelum tag vokal latihannya sempat ada latihan vokal sendiri. Itu waktu diambil gambar itu baru latihan awal itu gitu, jadi hasilnya nggak seperti itu gitu loh, cuman ya itu yang dipublish kan gitu. Berapa lama nih ntar baru datang baru lihat mic, kita baru mulai coba-coba dulu, karena kan yang namanya recording itu nggak bisa satu kali nyanyi kan, harus berulang-ulang di atas 10 kali kan sampai benar-benar maksimal. Coba nyanyi dikit. Selesainya ntar dulu belum. Selesainya kapan? Selesai apanya tuh? Editingnya ntar. Mungkin minggu depan udah selesai. Nanti akan ditayangkan dulu sementara di YouTube gitu. Nah, waktu pertama kali Dan ditawarin, itu kan lagunya duet sama kakak band nanti ya. waktu pertama kali ditawarin emang apa yang terpikir, maksudnya saya suaranya siapa gitu? Aku belum pernah nyanyi pop rock ya, kan aku baru bikin single lagu baru 2, judulnya Capcus, sama kemarin yang terakhir bareng sama Gali, duet itu digesek-gesek gitu kan. Nah mungkin semenjak bikin lagu digesek-gesek banyak banget gesekannya ya kan. Mungkin pengaruh ya, jadi akhirnya sekarang bikinnya Cinta Sejati sama Only God Knows. Nah jadi nanti setelah ini rampung, nanti yang sendiri aku nyanyi Only God Knows, itu tentang bagaimana isi perasaan aku, karena aku orang selalu mencibir, memfitnah, menghina gitu loh. Jadi ungkapan perasaan aku itu hanya Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Berarti akan rekaman lagi, nggak kapok sama sekali? Enggak, karena ini mandat dari Gali sama kakak Ben juga sih. Udah 2 lagu yang aku harus recording dalam waktu bulan ini. Ada latihan khusus mungkin untuk yang sebenarnya sih nggak ada ya, karena sebelum masalah ini pun memang berita aku kan udah rame lagi. Apapun yang aku lakukan itu tiba-tiba jadi viral lagi gitu kan, jadi bingung gitu. Jadi kecuali kalau sebelumnya nggak pernah viral, tiba-tiba ada kejadian ini, nah itu mungkin aja mumpung gitu. Itu aja sih. ada latihan untuk olah vokal khusus untuk yang kedua ini mungkin? Mudah-mudahan lebih baik lagi sih, karena kan kalau yang kemarin memang itu kan waktunya mepet, terus aku juga kesibukannya juga luar biasa ya pasti nanti. Tapi kan namanya recording kan jangan lihat recordingnya, hasilnya kan. Mbak Kumala mungkin kan kalau dari netizen kayaknya banyak kan yang mencibir, kalau dari orang-orang terdekat, keluarga, sahabat seperti apa? Enggak sih, mereka kan pada paham ya, sebenarnya logikanya orang recording itu pasti semua orang kalau recording hasilnya pasti belum maksimal, apalagi kan itu baru nyampe, baru latihan gitu, tiba-tiba ya diposting seperti itu, orang udah langsung menjustifikasi, wah ini hancur banget ya, tapi nanti lihat hasilnya deh, pasti bagus. Oke? Dikit dong. Nyanyi dikit Mbak. Lagu sedikit nyanyi. Lagu sedikit ya. Dekat-dekat Ini dikit. suaraku hilang banget ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih ku ucapkan pada yang kuasa mempertemukan kita. Ya, gitu aja. Itu liriknya hampir mirip dengan musik-musik lain. Enggak sih, sebetulnya beda banget karena kan ini baru rapnya. Nanti tunggu keseluruhannya, ditunggu aja hasilnya nanti. Nah ini
permasalahan yang kemarin nih kejadian itu pengen minta maaf kan ditolak ya. Ada ngomong nggak sih sama Hotman Paris? Pengen ketemu nggak sama Hotman Paris untuk mediasi atau apa? Oh kalau WhatsApp sih udah, aku udah WhatsApp. Nggak langsung gitu. Kalau ketemu kan kesibukannya beda-beda, jadi belum ada waktu untuk bertemu. Tapi kalau via WhatsApp Udah. Apa jawabannya Tanggapannya Hotman? dibaca aja. Mau diri aja kan. Resolusi kita minta tiba-tiba diri lagi seperti apa? Aku sih udah nggak mau nanggepin ya, aku tetap fokus sekarang ngurusin kasusnya Gali. Gitu. Oke. Oke, siap. Thank you. Oke. Ya, thank you.